Beberapa adab kajian kita. Yang pertama, mohon para jamaah menonaktifkan videonya dan memute-kan audionya. Dan selama kajian, mohon kita semua menyimak dan kita jangan sibuk sendiri. Kita ikat kajian ilmu kita dengan catatan dan mohon kita semua menyediakan Al-Quran. Pertanyaan boleh langsung, dan boleh juga di chat di room chat, atau juga dengan langsung itu maksud saya pada jamaah dengan lesehannya dulu ya, nanti kita bergantian dengan yang di room chat. Kita ikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu, semoga Allah ridho dan Allah mudahkan kita mengangkat dan mengamalkan ilmu ini. Semoga Allah memudahkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Rahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita masih tentang serial fikih wanita, dan kita sudah selesai dari fikih thaharah, kemudian fikih siyam dan juga fikih salat. Sekarang kita berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fikih zakat dan sedekah yang khusus berkaitan tentang wanita ya. Kalau kita berbicara tentang fikih zakat, maka pembahasannya panjang, namun yang perlu kita ketahui zakat adalah rukun Islam yang ketiga ya, setelah syahadatain wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, adalah mengerjakan salat dan bayar zakat. Dan ketika kita sebut dengan zakat, berarti dia adalah rukun Islam dan berbeda dengan sedekah-sedekah biasa ya, karena kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang sunnah. Dalam hadis yang terkenal disebut hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, qala Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya la yataqarrabu 'abdi ilayya bi syai'in mimma aftaradtuhu alaihi ahabbu ilayya mimma bi syai'in mimma aftaradtuhu alaihi, bahwasanya tidaklah hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan ya. Jadi perkara yang Allah wajibkan itu lebih besar pahalanya daripada dari perkara yang sunnah. Karenanya seorang berusaha untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib dengan baik ya, lebih dia perhatikan daripada dia mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian orang, mereka ketika menjalankan perkara yang sunnah mereka fokus, tapi ketika menjalankan perkara yang wajib mereka kurang fokus, padahal yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi ya. Hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara tidak ada yang lebih aku cintai seperti perkara yang aku wajibkan kepadanya. Nah, ketika kita bersedekah kita merasa berpahala, maka ketika kita berzakat itu pahalanya lebih besar. Namun kalau kita lihat kejiwaan seorang, ketika berzakat kayaknya berat, ketika sedekah kayaknya lebih ringan ya. Padahal pahala zakat lebih besar daripada pahala sedekah. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib, makanya rukun Islam. Seorang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rukun Islamnya lengkap, itu lebih baik daripada ketika dia bertemu dengan Allah sementara rukun Islamnya kurang. Karena Nabi SAW bersabda, bunyal Islam ala khams, bahwasanya bangunan Islam dibangun di atas 5 pondasi. Di antara pondasi tersebut adalah membayar zakat. Membayar zakat. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas zakat, tetapi zakat yang
kita bahas tentang wanita itu zakat tentang al-huli, tentang perhiasan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang zakat perhiasan, kita mukaddimah tentang zakat emas sederhana agar kita bisa paham tentang cara membayar zakat perhiasan, yaitu namanya zakat emas dan perak ya. Zakat emas, perak ya. Perhiasan termasuk juga uang ya. Ini satu paket ya, emas, perak, perhiasan, uang adalah sama zakatnya, sama zakatnya. Adapun emas ya, emas, maka tentu dipersyaratkan seperti biasa, yaitu haul dan nisab. Namanya nisab, kemudian al-haul ya. Al-haul maksudnya sudah melewati 1 tahun hijriah. Nisab artinya kadar minimal terkena zakat ya. Nisab namanya kadar minimal terkena kewajiban zakat. Berapa kadar minimal terkena kewajiban zakat untuk emas? Adalah 20 dinar. Ya, 20 dinar. 1 dinar kalau dikonversikan sekarang sama dengan 4/4 gram emas. Gram emas 24 karat. 24 karat. Sehingga dengan demikian 20 dinar ini ada khilaf tentunya, tapi ini pendapat yang terkenal ya. 20 dinar berarti sama dengan 8 kurang lebih 85 gram emas 24 karat. Ini adalah nisab ya. Bagaimana kalau jika misalnya 18 karat ya. Ini untuk emas 24 karat, maka nisabnya 85 gram. Kalau ternyata ibu-ibu punya emas seberat 85 gram, baru dia terkena nisab. Jika misalnya 18 karat, maka beda lagi nisabnya. Nisabnya sama dengan 24 bagi 18 kali 85. Misalnya, coba saya hitung dulu. Kali 113 sama dengan 113 karat ya. 113 gram. Kalau jika emas ya, jika misalnya 22 karat atau 21 karat, banyak orang, ibu-ibu punya banyak 21 karat, nisabnya caranya begitu ya. Jadi 24 per 21 kali 85 gram. 85 gram sama dengan 24 bagi 21 kali sama dengan 97 gram. 97 gram. Nah, inilah nisab emas. Nah, orang yang punya emas kurang dari 85 gram, maka tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat. Harus dia punya emas 85 gram. Nah, 85 gram ini harus bertahan selama setahun. Haul
yaitu setahun hijriyah, Jadi 85 gram ini harus bertahan, 85 gram harus bertahan atau lebih selama setahun hijriyah. Jadi Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari Muharram ke Muharram berikutnya bertahan selama setahun hijriyah. Kalau di tengah jalan turun, misalnya baru 3 bulan jadi 80 gram tidak kena zakat. Kemudian kalau misalnya di tengah jalan jadi 40 gram tidak kena zakat. Dia harus 85 gram bertahan terus. Kalau turun di tengah jalan, misalnya baru bulan kedua jadi 80, berarti sudah hilang hukum zakat. Nanti naik lagi kapan 85, start awal lagi. Jadi harus 85 gram bertahan sampai setahun baru kena zakat. Zakatnya 2,5% ya. Zakatnya yaitu 1/40 atau sama dengan 2,5%. Ya. 2,5%. Jadi kalau punya uang 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Kalau punya 40 dinar, zakatnya adalah 1 dinar ya. 1/40 atau 2,5 persen ya, 2,5%. Taib, adapun perak, kita bicara perak sekarang. Karena perhiasan kadang perak, kadang emas. Perak nisabnya berapa? Sama, hukumnya ada nisab, ada haul. Nisab, kadar minimalnya. Kalau perak, Rasulullah SAW mengatakan, laisa fi maduna khamsi awakin minal warik sadaqah. Kata Nabi SAW, laisa fi duna khamsi awakin minal warik sadaqah. Tidak ada di bawah 5 wasak ya, zakat. 1 wasak ini 40 dirham. 5 wasak berarti nisabnya 5 wasak ya. 1 wasak 40 dirham sama dengan 200 dirham. 200 dirham. Nah, 1 dirham itu kalau tidak salah sekarang 1 dirham beda-beda pendapat tapi kurang lebih 2,975 gram perak ya. Sehingga 200 dirham sama dengan 595 gram. 595 gram ya. Ya, inilah nisab perak 595 gram perak. Jadi kalau ibu punya perhiasan ternyata belum mencapai 595 gram, maka tidak terkena zakat. Baru terkena zakat kalau mencapai nisab perak ya. Dan haul sama, al-haul harus bertahan setahun. Harus bertahan setahun. Tidak kurang dari nisab. Kalau kurang dari nisab berarti hilang lagi. Inilah zakat emas dan zakat perak. Nah, adapun kalau kita memiliki uang, ini perpanjangannya. Kalau uang tergantung uang ya, kita mau ikut nisab emas atau nisab perak. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang tahu tentang harga emas. Ada yang suka beli emas enggak? Emas 1 gram sekarang berapa ibu-ibu untuk 24 karat? Ada yang tahu enggak? Kasih informasi dong. Ada yang tahu enggak? Lebih 900.000 Ustaz. Berapa karat, Bu? 24. 24 ya, 900.000 ya. Coba biar kita tahu ya. Harga emas sekarang 24 karat per gram kurang lebih 900.000. Ya, berarti nisabnya berapa, Ibu?
nisab 900 kali 85 ribu. 900 ribu ke 85 berapa itu? Coba. 900 ribu kali 85 sama dengan 76.500.000. Sama dengan 76 juta, 76,5 juta. Nah, inilah nisab emas. Nisab emas sekarang adalah sekian. Nah, yang saya tidak tahu, yang repot kita tidak biasa Ibu tahu adalah 1 gram perak berapa ya? 1 gram perak berapa? Ada yang tahu Ibu? Berarti nisabnya adalah 595 kali harga 1 gram perak. Ini biasanya kurang dari 20 juta ya, kurang dari 20 juta. Ya, 20 jutaan. Enggak sampai 20 juta. Saya pernah hitung 18 atau sekian berapa ya, sekitar ini 20 juta. Dari sini kita tahu bahwasanya nisab emas ternyata dibandingkan dengan nisab perak sekarang berbeda ya. Kalau kita punya duit sekarang rupiah, kita mau ikut nisab mana? Kalau kita ikut nisab perak, kita baru kena zakat kalau uang kita 76,5 juta. Baru kita mulai kena zakat. Oh, harus saya nunggu sampai setahun. Tapi kalau kita ikut nisab perak, uang kita 20 juta, kita sudah kena zakat. 20 juta kena zakat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, kalau uang seperti rupiah atau dolar ataukah ringgit ataukah real, mau ikut mana? Mau ikut nisab emas ataukah ikut nisab perak? Jika ditinjau dari yang lebih menguntungkan pemilik uang, maka lebih enak dia ikut nisab emas. Karena kalau ikut nisab emas, dia tidak mudah kena zakat. Dia punya duit banyak dulu baru kena zakat. 76,5 juta baru kena zakat. Tapi kalau dia ikut nisab perak, maka baru punya uang 20 juta sudah kena zakat. 20 juta dia sudah catat bakalan kena zakat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf dengan para ulama, tapi saya lebih condong pada pendapat ini, bahwasanya nisab uang mengikuti nisab emas ya. Yang lebih kuat nisab uang sekarang mengikuti nisab emas. Mengikuti nisab emas. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, dinar dan dirham itu lebih stabil. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Zaman dahulu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Namun sekarang jomplang ya, terlalu beda. 1 dinar bukan 10 dirham lagi, harganya sudah sangat jauh ya. Dahulu artinya nisab emas sama nisab perak itu mirip-mirip. Nilainya mirip. Sekarang jauh sekali, antara 20 juta dengan hampir 80 juta. Beda jauh. 4 kali lipat perbedaan. Yang lebih stabil adalah emas, dan kemudian 1 dinar dahulu bisa buat beli kambing misalnya. Ya, sekarang juga masih bisa ya. 1 dinar 4/4 gram kita bisa belikan kambing untuk zaman sekarang. Kemudian orang yang membayar zakat orang kaya, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil orang kaya dibayarkan kepada orang miskin. Nah, orang kalau punya uang 20 juta sekarang belum kaya. Tapi kalau punya uang 80 juta, ini bisa dikatakan orang berlebihan. Tapi kalau punya 20 juta enggak. 20 juta enggak zaman sekarang. Apalagi kalau di Jakarta 20 juta kecil. Tapi kalau 80 juta ini bisa dikatakan orang kaya. Jadi inilah kira-kira zakat emas, perak dan uang. Nah, yang mau kita bahas adalah perhiasan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhiasan. Nah, perhiasan. Baik, habis ini kita lanjutkan. Tolong dihapus ya.
Ibu rahmatillah subhanahu, kita berbicara tentang perhiasan. Perhiasan. Ada beberapa catatan ya. Model-model perhiasan. Model-model perhiasan. Yang pertama, perhiasan dari selain emas dan perak. Contoh dari apa? Dari berlian yang lebih mahal, mungkin lebih mahal daripada emas dan perak ya. Kalau yang murahan batu ake ya. Batu ake itu yang murahan ya, perhiasan ya, mutiara misalnya ya. Maka menurut mayoritas ulama bahkan hampir sepakat bahwasanya ini semua tidak kena zakat. Ini semua tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Meskipun berlian mungkin lebih mahal dari emas dan perak, tapi dia beda dengan emas dan perak ya. Emas dan perak hukumnya berbeda ya. Emas dan perak jadi bahan jualan ya, alat ukur harga barang, alat jual beli. Berlian enggak, meskipun dia mahal. Mutiara juga tidak. Aki apalagi, siapa yang membeli dengan aki enggak ya. Yang emas dan perak ya, orang bisa beli dengan emas, dengan perak, ukuran dolar dan lainnya kembali kepada emas. Yang kedua, perhiasan emas dan perak, emas dan perak ya, yang dipakai oleh lelaki. Perhatikan sini, pakai oleh lelaki. Emas haram bagi lelaki, emas haram bagi lelaki. Akan tetapi tetap kena zakat, tetap kena zakat emas. Perak boleh dipakai lelaki, tapi kecil oleh lelaki untuk cincin, sebagai cincin, dan juga kena zakat. Kalau memang dia perak banyak, dia cincin misalnya pakai cincin 5 gram, tapi dia punya perak 600 gram, ya digabung antara perak cincin dia dengan perak yang dia miliki. Nah, jadi tapi intinya ini kena zakat. Ini intinya kena zakat. Jika mencapai nisab dan haul ya. Kemudian yang berikutnya sama, perhiasan yang haram, emas dan perak yang perhiasan emas atau perak dalam bentuk piring misalnya ya, sendok ya, dan lain-lain ya. Ini tidak boleh kita menjadikan emas atau perak bentuk piring dan sendok, hukumnya haram. Tapi tetap kena zakat. Kena zakat. Kemudian berikutnya, emas dan perak, emas atau perak untuk perhiasan wanita, seperti cincin, kemudian kalung, ya, gelang, ya, cincin, kalung, anting, gelang, tusuk konde misalnya, mungkin dari emas kali, dan lain-lain. Ini yang untuk berhias, itu berhias. Laki-laki tidak pakai emas karena laki-laki tidak dituntut untuk berhias. Wanita dibolehkan pakai emas karena memang wanita dituntut untuk menghias diri di hadapan wanita, di hadapan lelaki, ya, di hadapan suaminya. Dia untuk berhias di hadapan suaminya, maka dia boleh pakai cincin emas, kalung emas, anting emas, gelang emas, ya.
jam emas, kalau dia punya duit silakan, karena dia yang dituntut untuk berhias bagi suaminya ya. Adapun laki-laki ya, tidak diperbolehkan. Adapun emas dijadikan piring, sendok, ini hanya untuk penghuni surga. Emas dan perak adalah bejana bagi penghuni surga. Tidak boleh kita dunia dibatasi, tidak boleh. Meskipun kamu punya duit, mampu untuk bisa bikin piring emas, bisa, tempat duduk emas bisa, toilet dari emas mungkin bisa ya, tapi tidak boleh. Itu namanya hidup glamor dan dilarang dalam syariat. Untuk wanita, emas atau perhiasan wanita seperti cincin, kalung, anting-anting, ini bagaimana? Ini untuk khusus wanita ya. Makanya ada beberapa model. Ada yang diperdagangkan ya, atau disewakan. Ya, ada orang punya emas tapi dia diperdagangkan atau dia sewakan. Maka ini tetap kena zakat. Ini kena zakat. Yang kedua, ya, hanya untuk dipakai atau disimpan, untuk dipinjamkan tanpa menghasilkan ya. Bisa pakai, disimpan, dipinjamkan. Lah ini khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Misalnya ibu punya emas, ibu nggak jualan, nggak buat disewakan, nggak, orang pinjam dikasih pinjam, dipakai. Mungkin banyak, ada tumpukan emas banyak ya. Dia ada jam tangan emas, kemudian ada cincin emas, ada kalung emas, ada gelang emas, gelang kaki emas, mungkin tusuk konde emas, mungkin tusuk hidung emas, banyak hal. Punya emas banyak nih. Nah, ini emas, dia tidak jualkan, dia tidak sewakan. Ya kalau orang pinjam, dia kasih pinjam, berbuat baik sama orang, atau dia pakai. Nah, apakah emas ini kena zakat? Ini khilaf di kalangan para ulama, khilafnya kuat. Secara umum kita bilang lebih hati-hati adalah bayar zakat, lebih hati-hati. Tapi sebenarnya berpendapat wajib zakat, sebenarnya berpendapat tidak wajib zakat ya. Adapun yang mengatakan wajib zakat, mereka berdalil dengan keumuman ayat dan hadis ya. Keumuman ayat dan hadis saya bacakan dalil mereka ya, yang menunjukkan bahwasanya berzakat wanita hukumnya, emas, perhiasan wanita hukumnya wajib ya. Di antaranya mereka berdalil seperti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya. Ayatnya umum, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya. Berarti termasuk perhiasan disimpan, tidak diinfakkan, tidak dibayarkan zakatnya, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini dalil umum. Ada dalil lebih khusus lagi, ya. An Amr bin Shu'aib an jaddihi anna imra'atain atata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi aidihima siwarani min dhahab, dan ternyata di tangan kedua wanita tersebut ada dua gelang dari emas. Faqala lahumma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atuhibbani an yusawwirukuma siwaraini min nar, apa kalian suka wahai kalian berdua wanita, suka jika Allah memberi gelang bagi kalian berdua dari api neraka, di neraka kelak? Qala ta'ala, kata mereka, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fa'addiya zakatahu, kalau gitu bayarkan zakat gelangmu itu. Gelang perhiasan, Rasulullah suruh bayar zakat. Kemudian juga dari Ummu Salamah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ya. Kemudian juga dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah dia berkata, kuntu albisu awdahan min dhahab, ya, aku dulu memakai gelang dari emas. Faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, akan zunhu, ya Rasulullah, itu termasuk kanz, itu harta yang disimpan, yang dicela oleh Allah dalam ayat dalam surat At-Taubah. Faqala ma balagha an tuadda zakatuhu fazukkiya falaysa bikanz. Maka Nabi mengatakan, jika gelang ini sudah mencapai nisab dan sudah dibayarkan zakatnya, maka bukan termasuk kanz yang dicela oleh Allah kalau mencapai nisab dan tidak dibayarkan zakatnya. Ini dalil sangat tegas bahwasanya
gelang yang dipakai oleh Ummu Salamah atau gelang emas itu adalah perhiasan wanita dan dia kena zakat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sunan Abi Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku fara'a fi yadayya fatakhatin min warik." Rasulullah SAW menemuiku dan melihat di tangan ada beberapa cincin dari perak. Faqala ma hadha ya Aisyah? Kata Rasulullah, apa ini Aisyah? Faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka. Ya Rasulullah, aku pakai ini untuk berhias di hadapan engkau wahai Rasulullah. Atu'addina zakatahunna? Kata Nabi, kau sudah bayar zakatnya? Qultu la. Oh masyaallah, aku bilang intinya belum. Qala huwa hasbuki minan nar. Cukuplah bagian yang tidak kamu zakatkan menjadi bagian dari api neraka. Bahaya kalau tidak membayar zakat perhiasan perak, bisa menimbulkan bencana terkena api neraka jahanam. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakar radhiyallahu anhu kataba lahum. Abu Bakar ketika menjadi khalifah dia menulis perintah, inna hadza fara'idhu sadaqah allati farada Rasulullah sallam wa fihi. Sungguhnya inilah ketentuan zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ini perintah dari Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian di antara isi perintah tersebut, wa fir riqati rubu'ul usyur fa idza lam yakunil malu illa 90 wa 100 dirhamin falaysa fiha syai'un illa an yasha'a rabbuha. Dan jika perak tersebut hanya pada perak wajib dikeluarkan seperempatnya. Seperempat puluhnya maksudnya, rubu'ul usyur seperempat puluh. Dan jika perak tersebut hanya sejumlah 190 dirham, tidak sampai 200 dirham, maka tidak wajib zakat. Di sini Rasulullah SAW, Abu Bakar menjelaskan bahwasanya perak terkena zakat, tak memperinci ini perhiasan atau bukan. Ya, menunjukkan umum, siapa yang punya perak dalam bentuk perhiasan atau bukan, kalau sudah mencapai nisab harus bayar zakat. Dan dalilnya banyak ya. Intinya, dan kita tahu bahwasanya perhiasan termasuk jenis uang. Perhiasan bisa untuk beli, sama dengan emas yang lainnya. Emas batangan bisa buat belanja, perhiasan juga bisa buat belanja. Perubahan emas dari batangan berubah menjadi perhiasan tidak merubah hakikat dia sebagai alat tukar. Boleh jadikan alat tukar ya. Bahkan mungkin nilainya lebih tinggi ya. Kondisi dia selalu memakai emas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari untuk berhias tidak merubah status emas tersebut sebagai alat tukar. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat lebih hati-hati. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kalau emas dan perak dalam bentuk perhiasan maka tidak wajib kena zakat. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama adalah mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Nabilah dan mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwasanya emas dan perak kalau dalam bentuk perhiasan wanita, dalam bentuk perhiasan wanita tentunya ya, maka tidak wajib kena zakat selama bukan disewakan, selama tidak diperjualbelikan, yang penting hanya untuk dipakai. Mereka mengatakan adapun firman Allah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak maksudnya menyimpan uang, emas sebagai alat jual beli, bukan sebagai perhiasan. Demikian dalam hadis dari Zainab, Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqna ya ma'asyaran nisa walau min huliyikunna. Kata Nabi, wahai para wanita, bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian. Di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk bersedekah, menganjurkan. Seandainya kalau emas dan perak itu yang berupa perhiasan adalah kena zakat, Rasulullah akan mengatakan bayarlah zakat. Tapi Rasulullah tidak menggunakan lafal zakat. Kata Rasulullah SAW, bersedekahlah, seakan-akan sedekah anjuran, menunjukkan bahwasanya emas dan perak tidak wajib kena zakat. Demikian dalam hadis, laisa fi maduna khamsi awakin minal warik sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi perak yang di bawah 5 uqiyah. Jadi di bawah 5 uqiyah, dan uqiyah itu 40 saya tadi tertulis ya, bukan wasak tapi uqiyah ya. Uqiyah itu 40 dirham. Jadi kalau awakin ya ada 200 dirham. Ya, namanya al-warik, kata Nabi, minal warik. Warik itu adalah perak yang sudah ditempa dalam bentuk uang, bukan perak dalam bentuk perhiasan. Ala kulli hal, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini khilaf yang kuat tentang zakat emas dan perak dalam bentuk perhiasan wanita. Zakat emas dan perak dalam bentuk perhiasan wanita, namun yang lebih hati-hati adalah dibayar. Ya, aturannya tadi sudah kita jelaskan, jika perhiasan tersebut mencapai nisab, baik nisab emas maupun nisab perak.
Jadi ibu yang punya emas banyak, jangan lupa bayar zakat, lebih hati-hati. Tapi permasalahan berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan tentang masalah zakat atau sedekah. Hukum membayar zakat kepada suaminya. Bolehkah seorang wanita membayar zakat kepada suaminya, ya? Bolehkah seorang wanita membayar zakat? Dia kena zakat nih, terus dia ingin bayar kepada suaminya, entah zakat mal, entah zakat emas dan perak. Pokoknya dia punya uang zakat, bolehkah dia bayar kepada suaminya? Jawabannya boleh kalau ternyata suaminya memang berhak untuk menerima zakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanya untuk orang fakir dan miskin, ya. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya kebutuhan dia adalah 4 juta, ternyata penghasilan dia per bulan kurang dari 2 juta, kurang dari 2 juta. Berarti dia fakir. Kalau miskin masih lebih mending. Miskin adalah orang yang penghasilannya melebihi setengah kebutuhannya tapi belum sampai cukup. Contoh, gaji dia 4 juta, kebutuhan dia sebulan 4 juta, ternyata gajinya 3 juta. 3 juta lebih dari setengah, lebih dari 2 juta, tetapi belum sampai 4 juta. Jadi, kalau digabungkan fakir dan miskin, maka fakir lebih parah daripada miskin. Tapi dua-duanya berhak menerima zakat. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya yang baru masuk Islam atau diharapkan keislamannya, wa fir riqab, kemudian untuk memberikan budak-budak yang ingin memerdekakan dirinya, wal gharimin, dan orang-orang yang punya hutang, ya bisa dilunaskan hutangnya dengan uang zakat, wa fi sabilillah wa ibnis sabil, di antara juga orang yang berjihad jalan Allah dan orang yang ibnu sabil, yaitu orang yang bersafar kemudian kehabisan bekal di tengah jalan, kita boleh kasih zakat agar dia bisa pulang ke kampungnya. Yang jadi perhatian, kalau suaminya termasuk dari 8 golongan ini, berhak dapat zakat. Contohnya suaminya miskin. Suaminya miskin. Istrinya kaya. Kok bisa saja istrinya bekerja atau istrinya dapat warisan banyak, suaminya enggak punya apa-apa. Suaminya miskin, ya. Suaminya miskin. Apakah sang istri boleh memberikan harta kepada, bayar zakat kepada suaminya, ya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Yang benar adalah boleh. Yang benar adalah boleh, ya. Yang mengatakan tidak boleh, mereka mengatakan bahwasanya kalau ini kan suami istri, suaminya miskin, padahal suaminya berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Nah, kalau istrinya bayar zakat misalnya kepada suaminya, terus uang yang dibayarkan untuk suaminya untuk menafkahi istrinya kembali, berarti zakatnya muter balik dong, uang tersebut terbalik. Saya ulangi, ini istrinya kaya raya nih, punya duit misalnya 1 miliar, suaminya gaji kurang, ya, entah kerja apa, Gojek misalnya atau apa, gajinya kurang, atau apa namanya, sales atau apa, ya, sales juga ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang intinya dia miskin, duitnya kurang, gaji kebutuhan dia sehari-hari 6 juta, nah ternyata suaminya gajinya cuma 2 juta, butuh 4 juta lagi. Nah, istrinya bayar zakat 4 juta tiap bulan kepada suaminya. Nah, sebenarnya mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena 4 juta ini akan digunakan, yang dibayarkan istrinya kepada suaminya akan digunakan oleh suaminya untuk menafkahi istrinya lagi, untuk beli makanan, karena wajib. Meskipun istrinya kaya, suami tetap wajib untuk menafkahi istri. Sehingga uang yang tadi diberikan oleh istrinya 4 juta balik lagi kepada istrinya. Maka ini hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang benar diperbolehkan. Benar diperbolehkan karena status suaminya miskin, dia berhak untuk mendapatkan zakat, apalagi dari istrinya, dan itu adalah perbuatan baik karena menyambung kekerabatan, ya. Dalilnya apa? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat tapi dia miskin. Rasulullah SAW berkata, "Tasaddaqna ya ma'syaral nisa walau min huliyikunna." Kata Nabi, wahai para wanita sekalian, bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian. Qalat faraja'tu ila Abdullah, kata Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, dia bilang, aku pulang ke suamiku dan aku berkata, innaka rajulun hafifu dzatil yad, engkau adalah seorang yang miskin, tidak punya apa-apa. Wa inna Rasulullah SAW qad amarana bi sadaqah, dan sungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Ya, saya ingin
fa'tihi fas'alhu. Maka pergilah engkau ke Rasulullah dan tanyakan kepadanya. Fa in kana dzalika yujza'anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Kalau saya boleh bayar zakat buat kamu, saya akan kasih. Kalau enggak saya kasih orang lain. Ya. Itihi anti, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, mungkin dia malu, dia mengatakan, "Wahai istriku, engkau lah yang tanya kepada Nabi, jangan saya. Kamu yang tanya." Jadi istrinya mau kasih zakat sama suaminya dia tapi ragu, ini sah atau tidak ini? Saya mau sedekah sama kamu, sah atau tidak? Kata Ibnu Mas'ud, kata istrinya, "Mas, kamu yang nanyalah kepada Nabi." Kata suaminya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kamu yang nanyalah." Ya. Maka aku pun pergi, kata Zainab, aku pergi, tiba-tiba di situ ada seorang wanita dari Ansar di pintu Rasulullah SAW, dan dia juga ingin bertanya, sama seperti dia juga wanita kaya, ingin tanya sama Nabi tentang apakah dia boleh bersedekah kepada suaminya. Subhanallah. Para sahabat miskin-miskin, sampai di antara mereka ada yang istrinya lebih kaya daripada suaminya. Wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihi bil mahaba. Rasulullah SAW adalah orang yang disegani. Maka Bilal yang keluar, ya. Intinya ditanya, ya. Bilal kemudian mengabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di pintu ada dua orang wanita, mereka bertanya kepada engkau, apakah," pertanyaan sama, "apakah sedekah boleh dikeluarkan untuk suami mereka berdua, ya, dan juga kepada anak-anak yatim yang di bawah pengasuhan mereka?" Ya. Maka kemudian Rasulullah berkata, jawabannya, "Lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah." Bagi mereka berdua, kalau mereka bayarkan sedekah kepada suami mereka, dapat mendapatkan pahala kekerabatan dan pahala sedekah, ya. Jadi ini dalil bahwasanya boleh suami membayarkan istri membayar zakatnya kepada suami jika suaminya miskin. Ini juga dalil bahwasanya harta suami, harta istri, harta istri. Harta suami bukan harta istri bukan harta suami. Sehingga kalau istri punya harta banyak, dia yang kena zakat. Suami punya harta banyak, dia yang kena zakat. Jadi harta suami, harta istri. Kemudian di antara hal yang perlu dibahas juga, ya, tentang apakah wanita wajib bayar zakat fitr, zakatul fitr, ya, kalau kita bilang zakat fitrah, jawabannya wajib, ya, yang bayarkan suaminya, yang bayarkan adalah suaminya. Terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu, bolehkah seorang wanita bersedekah pakai uang suaminya? Ini sering ditanya, ya. Suaminya dia ambil, dia kasih sedekah, dia kasih anak orang miskin, dia kasih, dia ambil uang suaminya, dia kasih sama kakak adiknya, dia kasih kerabatnya. Hukumnya boleh atau tidak? Maka pertama, kalau diizinkan oleh suaminya, jelas boleh, mau berapapun. Mau 100 juta, mau 200 juta, 1 miliar. Kalau suaminya mengizinkan, maka jelas boleh. Tidak ada khilaf dalam hal ini, karena harta suami. Kalau harta dia sendiri bebas, ya. Saya ulangi, harta suami, harta istri. Kalau istri punya harta dari maharnya, dari hadiah dari bapak ibunya, dari warisannya, dia mau sedekah terserah, itu harta dia. Yang jadi masalah jika wanita bersedekah pakai harta suami. Ini sedang kita bahas. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita bersedekah dari harta suami, ya. Maka kalau diizinkan, selesai urusan. Kalau diizinkan, maka selesai urusan, tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau tidak diizinkan? Bolehkah dia bersedekah dengan harta suaminya? Jawabannya, kalau harta tersebut jumlahnya banyak, maka tidak boleh. Misalnya duit, ya, banyak, ya, 100.000, 200.000, tidak boleh. Karena itu harta milik suami. Ya, berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbati amil wada." Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda ketika dalam khutbah haji wada. Kata Rasulullah sallallahu, "La tunfiqul mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha." Janganlah seorang wanita menginfakkan apapun dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Artinya tidak boleh dia berinfak mengeluarkan harta suaminya dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, Rasulullah, wala ta'am, makanan juga tidak boleh ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, dzalika afdalu amwalina, makanan adalah termasuk harta yang terbaik, ya. Jadi dalil seakan-akan mengatakan bahwasanya untuk urusan bersedekah harta suami maka harus minta izin, termasuk makanan. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dalam hadis yang lain menunjukkan akan isyarat bolehnya. Isyaratnya bolehnya dengan syarat bukan perkara yang besar, perkara yang sedikit.
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW berkata, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin, ya, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa lil khazin mithlu dzalik wa la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin syai'an." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, jika seorang wanita menginfakkan dari makanan dari rumah suaminya, makanan bukan duit, makanan yang biasa, kasih makan, ada orang miskin lewat dikasih, ada tamu dikasih, ya, ada tetangga kelaparan dikasih, ghairu mufsidatin, selama tidak jumlah yang banyak, tidak merusak harta suaminya, artinya tidak bikin kacau cash flow rumah tangga, ya. Ya, artinya wajar sedikit saja, makanya Rasulullah menyebutkan makanan. Maka bagi dia kana laha ajruha, maka bagi dia pahalanya atas apa yang dia infakkan bagi istrinya. Wali zaujiha, juga suaminya juga dapat pahala karena suaminya yang bekerja, itu uang suaminya. Dan bagi pembantu yang membantu masakan misalnya untuk menjaga hartanya, dia juga dapat pahala. Dan satu tidak mengurangi pahala yang lain. Dan ini merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri. Ya, jadi ini para ulama bawakan pada makna kondisi di Hijaz atau di Mekah dan Madinah yang mereka kebiasaannya adalah membantu orang yang datang, membantu orang miskin yang lewat, membantu kalau ada tamu, sehingga meskipun suaminya tidak mengizinkan, tapi itu suatu hal yang biasa. Maka seakan-akan Rasulullah menjaga tradisi di zaman tersebut, kalau ada yang datang kasih aja, nggak ada masalah, cuma sedikit. Ya, tapi kalau banyak nggak boleh. Ya, artinya ukuran cuma mungkin 10.000, 5.000 adalah perkara, sementara suaminya kaya raya, hal yang ringan. Tapi kalau 100.000 lebih, sementara gaji suami cuma 4 juta, 100.000 banyak untuk ukuran 4 juta. Maka ini harus minta izin kepada suami. Perkara-perkara yang kecil, cuma makan orang sepiring misalnya, ini tidak perlu minta izin suami, tidak jadi masalah, ya. Ada orang miskin kasih 5.000 misalnya, ini perkara yang ringan, ya. Dan insya Allah dapat pahala, suami juga dapat pahala. Bahkan pembantu yang berusaha membantu juga proses terjadinya sedekah juga dapat pahala. Demikian juga dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Asma binti Abi Bakar bertanya kepada Rasulullah. Asma berkata, "Inna Zubair rajulun syadid wa ya'tini al-miskin fa atasaddaq alaihi min baiti bighairi idzni." Ya Rasulullah, suamiku Zubair orangnya keras. Terkadang datang kepadaku seorang miskin, lalu aku bersedekah kepada orang miskin tersebut dari harta suamiku tanpa izin suamiku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ardhihi wa la tu'i fa yu'illahu 'alaik." Kasih aja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada masalah. Yaitu sedikit, ardhihi itu kasih sedikit yang sesuai dengan kebiasaan tradisi, ya. Jangan kau tahan-tahan hartamu. Kalau kau tahan-tahan maka Allah akan menahan hartamu. Ini semua menunjukkan bahwasanya kalau istri memberi sedekah dengan ukuran yang ringan, kalau saya bilang, kalau kita boleh bahas sekarang mungkin di bawah 10 ribuan, kira-kira bernilai 10 ribu sampai 20 ribu, mungkin kalau ukuran segitu sementara suaminya gajinya mungkin 5 juta, 6 juta, mungkin tidak perlu minta izin, ya. Tapi kalau tiap hari 20 ribu ya harus, karena ada banyak. Ini sesekali, maksudnya sesekali dalam sebulan cuma kasih nilai 10 ribu, 5 ribu, mungkin tidak perlu minta izin suaminya. Berdasarkan dalil yang ada, ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, 100 ribu, mau dia kasih bapaknya, mau dia kasih ibunya, mau dia kasih tetangganya, mau dia kasih kawannya, harus minta izin, karena itu uang suami. Itu uang suami, bukan uang dia. Nah, kalau dia bisa merayu suaminya, memotivasi suaminya untuk menginfakkan sebagian hartanya, dan sang istri sebagai pelaksana, eksekutor dia yang bagi-bagi, maka dua-duanya dapat pahala. Dan pahalanya tidak mengurangi satu dengan yang lainnya. Karena sama-sama ta'awun, wa ta'awun al-birri wa taqwa, saling bahu-membahu. Bahkan membantu. Ya, kalau bersedekah misalnya kita ngundang orang makan, suaminya yang kasih duit belanja makanan, istrinya yang menyuruh pembantu-pembantunya yang masak. Semuanya dapat pahala. Suaminya dapat pahala, pembantunya dapat pahala, istrinya dapat pahala. Ya Allah bagi-bagi pahala. Ya, tidak mengurangi satu dengan yang lainnya. Jadi ibu hati-hati kalau mau bersedekah minta izin sama suami kalau nilainya banyak. Yang terakhir, bolehkah seorang wanita mengambil uang suaminya kalau tanpa izin? Jawabannya hanya boleh jika dia tidak dinafkahi oleh suaminya dan dia hanya boleh mengambil sekadar keperluan primernya, sebagaimana hadis yang masyhur, yaitu hadis dari Hind bintu Utbah ketika bertanya kepada Nabi, Rasulullah, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, suamiku adalah orang yang pelit, fahal alayya min junah, apakah boleh bagiku untuk mengambil uang darinya tanpa dia ketahui, ya, untuk aku dan anak-anakku? Maka Rasulullah SAW berkata, "Khudhi min malihi
ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Boleh kau ambil harta dari suamimu Abu Sufyan meskipun dia tidak tahu, yang cukup untuk kamu dan anak-anakmu tapi dengan sesuai urf, yaitu bukan untuk glamor, untuk mewah, sesuai dengan kebutuhan primer untuk makan, minum, untuk sekolah. Maka meskipun suami tidak tahu, kalau memang dia pelit, maka tidak mengapa. Tapi kalau suami tidak pelit, maka harus minta izin. Apalagi suami sudah mencukupi, maka tidak boleh ngambil harta kecuali dengan izin suami. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim Ar-Rohat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada yang raise hand ya? Silakan. Ada itu Ummu Hurairah, Bu. Silakan Ummu Hurairah mau bertanya langsung, open mic-nya silakan. Ummu Hurairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu Ustaz lagi, saya pernah ngobrol sama Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada di chat sih Ustaz. Saya baca aja deh. Assalamualaikum Ustaz, kalau ada wanita yang suka beli-beli tas yang lebih mahal daripada emas gitu, dalilnya apa ya Ustaz? Perlu dizakatkankah? Dan kayak berlian disimpan-simpan itu juga perlu dizakatkankah? Nah, yang kedua, apabila punya perhiasan emas yang hasil mas kawin dari suami gitu, tapi terlingsut Ustaz karena pindah-pindah rumah, tidak tahu berapa gramnya, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya Ustaz? Dan kalau dikeluarkan zakatnya, apa harus dilakukan? Kalau belum pernah dikeluarkan zakatnya Ustaz, mas kawinan dari suami yang ketelingsut itu, apa yang dia harus saya lakukan agar saya diampuni karena belum pernah dikeluarkan zakatnya? Karena kan ketelingsut itu nggak tahu di gimana Ustaz. Terus apakah yang bayar zakatnya suaminya? Karena istrinya bukan wanita pekerja, mohon semua income dari suaminya. Semoga manfaat pertanyaan ini ya, insya Allah, amin ya. Wajazak. Yang pertama berkaitan dengan kalau punya harta berupa tas yang mahal atau berlian ya, itu tidak kena zakat. Yang kena zakat adalah perhiasan dalam bentuk emas dan perak ya. Adapun kalau memiliki tas mahal, tinggal yang penting bisa jawab pertanyaan Allah pada hari kiamat, kenapa beli tas mahal tersebut, itu aja ya. Kalau bisa jawab silakan, kalau nggak bisa jawab jangan beli tas mahal ya. Yang kedua, berlian tidak perlu ada zakatnya, sama dia boleh beli berlian ya untuk berhias untuk suaminya, tidak jadi masalah. Untuk aset ya, mungkin boleh-boleh saja, tapi berlian tidak kena zakat. Yang kedua berkaitan dengan emas atau mahar yang ketelingsut, jika mahar tersebut ternyata lebih daripada nisab, yaitu sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka seandainya dia tidak bayar zakat 3 tahun, maka dia tetap harus bayar. Setiap tahun dia kurangi, dan yang bayar adalah dia. Ya terserah, kalau suaminya mau bayarkan boleh mau bayarkan, tapi itu harta-harta dia yang kewajiban terkena kepada dia. Ya karena itu mahar milik dia. Tapi kalau suaminya mau bayarkan boleh, tapi yang wajib bukan suaminya, yang wajib adalah sang pemilik harta tersebut, dan dalam hal ini yang memiliki harta adalah sang wanita ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Firanda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, dan amin. kita semua jamaah MT Arafat juga diberikan kesehatan walafiat. Afwan Ustaz, saya mau bertanya mungkin di luar tema sedikit, ini tentang masalah idahnya seorang ummahat yang meninggal oleh suaminya. Kebetulan ini om saya sepekan yang lalu dipanggil oleh Allah, dan yang saya mau tanyakan adalah tentang masa idahnya tante saya ini. Kebetulan tante saya juga sudah umur 67 tahun, dan kalau yang saya pahami di dalam Al-Quran itu kan kalau ditinggal oleh suami yang meninggal itu masa idahnya perempuan adalah 4 bulan 10 hari, dan itu 4 bulan 10 hari Hijriah ya Ustaz. Ya. Nah yang saya mau tanyakan di sini, apakah ada uzur-uzur yang bisa diberikan oleh ummahat ini seandainya tidak bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah selama 4 bulan 10 hari itu gitu Ustaz. Uzur-uzur seperti apa? Maksud saya gini, misalnya kan kalau misalnya ummahat itu
itu harus mencari nafkah itu bagaimana? Terus apakah harus misalnya harus diwajibkan untuk keluar mungkin mengurus surat kematian atau menutup bank suaminya atau segala macam itu diperbolehkan apa tidak? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, tante saya ini memang tinggal di Jakarta sendiri bersama suaminya kemarin dengan hanya pembantu rumah tangga dan supir. Anak-anaknya 2 laki-laki tinggal di Jakarta juga tapi di rumah yang berpisah, dan 1 anak perempuannya itu di Amerika. Nah, qadarullah anak yang di Amerika ini mau datang ke sini pekan depan untuk selama waktu 2 bulan menemani ibunya. Pertanyaannya, apakah di sela-sela itu jika anaknya dan cucunya itu mau mengajak si tante saya ini, eyangnya ini mau keluar hanya sekedar makan di luar, itu diperbolehkan nggak Ustadz gitu sebelum 4 bulan 10 hari? Dan yang ketiga adalah apakah boleh kondisi sebelum masa 4 bulan 10 hari ini dibawa oleh sepupu saya ke Amerika untuk beberapa bulan, karena terus terang memang tante saya ini cukup agak kehilangan sekali dengan kepergian suaminya ini gitu loh. Jadi untuk mungkin healing sesaat dibawa ke Amerika mungkin memang belum 4 bulan 10 hari. Mungkin itu Ustaz, jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra." Dan ada yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya menunggu 4 bulan 10 hari. Ini di antara agungnya hak suami, seorang istri disuruh menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau selain suami yang meninggal, maka seorang bersedih 3 hari, setelah itu normal aja ya, dia takziah 3 hari, setelah itu normal-normal saja. Adapun untuk istri kepada suami, bahkan dia seakan-akan disuruh takziah untuk bersabar ya selama 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena agungnya hak suami. Dia tidak boleh berhias, dia tidak boleh keluar rumah, dia tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh macam-macam ya. Dan dia menetap di rumah suaminya, tidak boleh ke rumah yang lain. Ini semua karena hak suaminya, agung suaminya. Sehingga dia tidak boleh keluar rumah. Rumahnya rumah yang terakhir dia tinggal sama suaminya. Kemudian tidak boleh berhias, tidak boleh berias ya. Sampai 4 bulan 10 hari. Dan ini adalah masa iddah terpanjang selain kehamilan. Kalau kehamilan ya tergantung kapan melahirkan. Tapi kalau selain itu maka masa iddah yang paling panjang adalah ini 4 bulan 10 hari. Ini semua mengingatkan kepada ibu-ibu tentang agungnya hak suami ya. Ketika mereka sudah meninggal, suami sudah meninggal, haknya tetap agung, apalagi ketika mereka masih hidup. Maka ibu-ibu selama masih hidup jangan sampai fatal dalam bersikap kepada suami, melalaikan suami, kemudian tidak hormat kepada suami. Suami udah mati aja harus dihormati ya. Suami udah mati aja harus dihormati, apalagi masih hidup ya. Maka saya kenal mengenai ini karena baru beberapa hari lalu ada kawan yang kemudian mengeluhkan tentang istrinya, Ustaz, saya sudah ngaji rajin sana tapi sama saya masih sering angkat suara, masih sering, ya saya bilang sabar ya, terus mau apa ya, sabar, itulah kehidupan dunia. Tapi saya ingat kepada ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mumpung suami masih hidup, sayang-sayang suami, jangan angkat suara. Karena ibu-ibu kalau suami sudah mati pun tetap disuruh hormat sama suami. Sampai suruh nunggu 4 bulan. Tidak boleh keluar rumah kecuali rumah suami. Tapi ini hukum asal. Jika ada kemaslahatan yang mendesak, darurat ya, maka boleh, seperti ternyata tidak ada yang menafkahi dia. Dia harus kerja. Ya, dia boleh kerja tapi tidak boleh berhias misalnya. Tapi kalau ada yang menafkahi dia, ya dia nggak boleh keluar. Ya, jadi dia hanya boleh keluar di siang hari. Pada kaidahnya begini, dia boleh keluar di siang hari dalam kondisi hajat, yaitu sangat mendesak, dan dia tidak boleh keluar rumah di malam hari kecuali dalam kondisi darurat. Selama tidak hajat, kebutuhan mendesak, dan tidak darurat di malam hari. Kalau siang ada hajat, keperluan misalnya harus cari nafkah, itu kebutuhan. Kalau malam dia tidak boleh keluar, dia harus tinggal di rumah suaminya, bersabar dengan merenungkan tentang suaminya, mendoakan suaminya dan yang lainnya. Dia tidak boleh keluar kecuali darurat. Jadi masalah memang banyak orang tidak tahu tentang hukum ini. Keberadaan anaknya yang pulang dari Amerika untuk menemani itu bagus ya. Tapi suruh di situ, ingat hak bapaknya. Aturan syariat demikian. Kita ingin suami meninggal tapi kita dapat pahala, ikuti aturan yang ada. Beri masukan kepada anak-anaknya, jangan diajak sana ke sini kecuali ada
sesuatu keperluan, mungkin dia sangat sedih kalau nggak kunjungi keluarga, mungkin bagaimana, ya boleh di siang hari, jangan di malam hari. Ya, adapun pergi meninggalkan rumahnya, kemudian pergi jalan-jalan kemana, bahkan ke luar negeri, namanya tidak menghargai suami, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dikasih masukan. Jadi intinya siang hari dia boleh keluar kalau ada hajat mendesak, malam hari dia tidak boleh keluar kecuali darurat. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz, saya bacakan yang di chat room ya Ustaz. Ya, silakan Bu Ades. Kita langsung aja yang Ustaz, ada sebentar. Izin bertanya Ustaz dari Alicia. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita memiliki tabungan emas 10 gram di Pegadaian Ustaz? Apakah hal tersebut di nisabnya? Apakah hal tersebut di nisabnya? Dan jika dicetak bentuk emas, apa dibayarkan juga nisabnya Ustaz? Apa sih jika dicetak bentuk emas, apa dibayarkan juga nisabnya Ustaz? Dicetak bentuk emas, saya nggak paham Bu. Apa itu dicetak bentuk emas? Saya lagi. Dan jika dicetak bentuk emas, apa dibayarkan juga? Ya begitulah Ustaz. Tulisannya ya. intinya yang bagian pertama, kalau dia di Pegadaian 10 gram, itu emas harta dia ya. Pegadaian 10 gram, kalau 10 gram belum kena zakat, kecuali di rumah dia ada 80 gram juga, atau ada 75 gram. Kalau di rumah dia ada 75 gram, berarti digabung nih. Karena uang yang di Pegadaian itu, emas itu milik dia, bukan milik Pegadaian. Makanya kalau dijual, ya dia yang jual, kalau ada kelebihan kembalikan ke dia. Jadi kalau dia punya uang emas di Pegadaian 10 gram kira-kira 10 juta lah, kira-kira 10 juta, sebenarnya 10 gram emas murni, taruhlah 9 juta harganya, 9 juta. Terus dia punya emas di rumah ada 75 gram, maka digabungkan 75 sama 10 kena zakat. Tunggu 1 haul. Apakah masih bertahan selama 1 haul baru kena zakat? Atau emas dan perak digabungkan. Uang dan emas digabungkan. Misalnya, ibu punya 10 gram di Pegadaian. 10 gram itu kalau kita nominalkan 9 juta. Dan ibu ternyata punya uang di rumah uang cash 70 juta. Ya ini berarti kena zakat. Karena kita bilang tadi nominal zakat emas adalah 76 juta, sekitar 76 juta. Sekitar 76 juta sekian. Jadi kalau punya 10 gram di Pegadaian dan punya uang cash 70 juta, berarti ini kena zakat. Nah, kalau bertahan sampai setahun, apalagi 70 juta bertambah, ya setahun depan harus kena zakat. Tapi kalau di tengah jalan ternyata tinggal 20 juta, ya berarti nisabnya turun, berarti tidak kena zakat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membayarkan hutang orang tua yang sudah meninggal? Seingat anak, orang tua punya hutang ke beberapa orang tua, tapi anak tidak tahu hutangnya ke siapa saja dan tidak tahu juga jumlah pastinya. Si anak hanya bisa mengira-ngira jumlahnya. Bagaimana caranya jika si anak mau membayarkan hutangnya? Bisa di-calling satu persatu yang dikira-kira punya hutang. Kalau punya hutang siapa, kalau dia ingin bantu bapaknya, dan ini adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua ya, dan ini kesempatan bagi dia berbakti pada orang tuanya. Mumpung qadarullah orang sudah meninggal ya, dia ada kelebihan harta, dia berbuat baik kepada orang tuanya dengan bayarkan hutangnya. Di antaranya telepon, kira-kira siapa, tanya nih sebulan, bapak dulu punya hutang berapa, ibu dulu punya hutang berapa ketika masih hidup, ada enggak buktinya, mohon maaf saya enggak ngerti, saya ada niat kalau saya ada rezeki saya ingin bayar. Oh ternyata sekian banyak, waduh saya belum mampu. Tapi kalau kita mampu kita bayarin. Tapi kita minta bukti kalau ada bukti sekian-sekian, karena kita nggak tahu ya. Kecuali kita tahu pasti memang punya utang, ayah pernah bilang saya punya utang sama orang itu 10 juta, ya kita bayarin meskipun nggak ada bukti. Tapi kalau sesuatu yang kita ragukan, kita minta bukti. Intinya indikator yang menunjukkan bahwasanya nominal utang ayah atau bapak ketika masih hidup sekian-sekian, ibu punya utang ketika masih hidup sekian, maka kalau kita bisa bayarkan, maka itu adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Ya, jadi dicek terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Windani Zarwan, misalnya ada tabungan 100 juta dan emas 24 karat 40 gram. Maka zakat 2,5% dari total 100 juta plus harga emasnya kah? Gitu pertanyaan. Oh ya, jadi 100 juta. Jadi tabungan 100 juta ya, Bu ya? Iya, tabungan 100 juta. Emas 40 gram, ya total semua, karena duit dan emas digabungkan.
Dan duit emas digabungkan, jika sama-sama sudah kena nisab, kalau nisabnya kena, kemudian berjalan, misalnya dia punya emas 40 gram pada bulan Muharram, 40 gram. Ternyata baru ketika bulan Rabiul Awal baru dapat uang 100 juta. Ya, berarti baru kena nisab di bulan, berarti dia baru kena nisab di bulan Rabiul Awal. Bukan dihitung sejak awal 40 karena 40 gram belum kena nisab. Kapan intinya? Kapan nominal duit dan emasnya bernilai 76 juta, dia catat tanggal berapa. Ya, misalnya tadi saya katakan dia Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini kita ikut bulan Hijriyah ya. Kadang-kadang bingung ibu-ibu enggak hafal bulan Hijriyah. Itu kita pakai adalah gampangnya misalnya bulan Januari. Dia punya di bulan Januari dia punya emas 40 gram. Kena nisab enggak? Belum, karena nisab emas 85 gram. Tetapi ketika bulan Maret dia punya dapat duit 60 juta. Nah, 60 juta kalau digabungkan dengan nilai 40 gram sudah melebihi 76 juta. Berarti dia sudah kena nisab. Ketika itu dia catat tanggal 1 Maret saya kena nisab. Nah, tinggal dia lihat apakah tahun depan masih bertahan. Kalau masih bertahan keluarkan 2,5%. Betul tadi pertanyaan. Jadi digabungkan kemudian dikeluarkan 2,5%. Baik, ada lagi yang bertanya? Ini udah jelas ya. Ya. Selanjutnya Ustaz, bagian dari putri, bagaimana caranya membayarkan Masya Allah udah. Ustaz, kalau wanita-wanita yang suka beli tas-tas mahal ratusan juta lebih mahal dari emas, apakah dalilnya? Perlu dizakatkankah dan berlian juga simpan perlu dizakatkankah? Nggak ada nih Ustaz, dia masih nggak ada begitu. Oh gitu ya. Ya. Ada mungkin ibu nggak tahu. Jadi seharusnya kalau secara zakat tidak kena, cuma ya itu saja dia harus punya jawaban untuk kalau ditanya sama Allah, kenapa beli barang-barang seperti itu? Tanya di akhirat. Kalau dia bisa jawab silakan, kalau nggak bisa jawab mending dia jual sekarang, dia yang bermanfaat ya. Karena gimana Bu? Sama semua sama. Kita semua barang-barang yang mahal ya. Barang-barang yang mahal ya. Kalau memang itu yang penting kalau ditanya sama Allah kita bisa jawab silakan. Itu aja. Karena setiap harta yang kita miliki akan ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Oh, ditanya, dari mana dapatkan? Karena bekerja. Ibu dapat dari mana duitnya? Kalau Allah tanya misalnya, oh karena ngerayu suami, ya Allah. Terus kemana dibelikan? Beli tas 200 juta. Ya sudah, yang penting bisa jawab nanti di akhirat. Dan saya pikir kita hindari kehidupan-kehidupan yang glamor ya. Ya, kalau Rasulullah tadi melarang piring dari emas, bejan dari emas. Jadi tidak itu raja-raja mungkin ya, raja-raja yang pantas melakukan demikian itu pun tidak boleh. Karena kalau kita memiliki barang-barang yang mewah, sulit kita menata hati kita ya. Pengen pamer terus, pengennya orang tahu bahwasanya kita punya uang yang banyak, akhirnya kita sombong, kita angkuh, tahu-tahu kita wafat dalam kondisi angkuh. Itu yang kita takutkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak kena zakat. Saya memiliki simpanan emas yang sudah mencapai haul dan nisab dan 3 dinar yang sudah tersimpan bertahun-tahun. Apakah dinar saya gabungkan hanya dengan emas untuk disatukan nisabnya? Iya, sama digabungkan di emas dan dibayarkan tahun-tahun tersebut harus dibayarkan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dibayarin terus. Sudah berapa kena zakat? 3 kali zakat di 25%, 20%. Kalau 3 tahun berarti 25%, 3 kali 25%. Dibayarkan dari dinar dan emas tersebut digabungkan. Bisa dibayar dengan rupiah, yang penting nilainya sama. Nilainya sama. Wallahu a'lam bishawab. Zakat emas yang saya keluarkan tiap tahun biasanya saya keluarkan ke keluarga terdekat yang masuk golongan penerima zakat. Tapi berupa sembako, mukena dan beberapa uang. Atau apakah harus pakai uang Ustaz, berupa uang Ustaz? Hukum asalnya zakat mal adalah dengan uang. Hukum asalnya zakat mal kita keluarkan dengan uang. Ya, kecuali memang kondisi yang membuat kita tidak bisa dengan uang. Misalnya kita yang mengeluarkan zakat mal untuk korban bencana alam. Kalau kita kasih duit susah lagi, dia harus beli ke sana, pergi. Ya sudah bawakan aja makanan yang dia perlukan, itu seperti itu. Tapi kalau hukum asal dia tahu kita, di rumah tangganya kita kasih duit ya.
kita kasih duit ya. Kalau kita tahu gaji dia kurang, enggak usah kita belikan beras, kasih duit aja. Dia biar dia yang ngurusin duit tersebut. Ngurusin duit tersebut ya. Tapi tadi kalau kondisi memang mendesak, tidak bisa kasih duit, tak khawatir kalau dikasih duit disalahgunakan, itu lain cerita. Lain cerita. Tapi kalau orang kita tahu orang itu baik, ya kita kasih duit aja. Terserah dia punya kebutuhan, dia lebih tahu daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, maaf, Ustaz berkenan berapa pertanyaan tadi kira-kira? 2 boleh? Saya ikut 1 Ustaz, boleh 3 ya? Ya boleh. Apabila ada seorang wanita diamanahi saudaranya berupa zakat mal atau sodako untuk dibagikan kepada yang berhak, dan kemudian apabila diberikan kepada suami wanita tersebut, apakah dibolehkan jika suaminya memang qadarullah termasuk salah satu dari yang berhak? Jawabannya boleh. Kalau suami memang berhak, boleh. Suaminya berhak, maka tidak jadi masalah ya. Karena dia sesuai dengan persyaratan. Persyaratan tersebut hanya diamanahi memberikan kepada yang berhak. Kalau suaminya berhak, silahkan, nggak ada masalah. Sebentar nih, bisa lambung ini pertanyaannya. Dari sebentar Ustaz. Ya. Ini 3 episode nih. Ini kasihan, saya bacakan dulu Ustaz ya. Ya silakan. Bila Ustaz, saya seorang mahasiswi. Kegiatan saya sekarang membantu ibu berjualan makanan. Qadarullah ayah mendaftarkan saya program prakerja. Jadi selama 4 bulan saya mendapatkan dana prakerja. Tapi ayah saya mendaftarkan saya dengan jasa joki. Saya hanya terima bersihnya saja. Setelah saya mendapatkan dana bulan pertama, ada yang mengingatkan kepada saya bahwa saya tidak berhak menerima uang pekerja itu karena saya pakai jasa joki. Dan uang prakerja itu kan untuk orang-orang yang benar-benar mengikuti program kerja dan disiapkan untuk bekerja. Tapi kondisinya saat itu saya tidak tahu dan dana bulan pertama sudah terpakai oleh saya. Bulan kedua uangnya seluruhnya saya amanahkan ke ibu saya agar disedekahkan ke pondok pesantren. Bulan ketiga sebagian dari uang prakerja saya berikan ke kurir-kurir online sebagai uang tip. Tapi sebagiannya lagi masih ada dengan saya karena saya pernah membaca kalau uang subhat tidak boleh disedekahkan tapi digunakan untuk aktivitas umum. Bulan ini adalah bulan keempat saya menerima dananya, tapi sekarang saya belum menerima. Jadi bagaimana Kak Ustadz? Apakah yang harus saya lakukan dengan dana ini? Dan apakah saya harus mengganti uang dana bulan pertama, kedua, dan ketiga yang terpakai oleh saya? Jika iya, kemana harus saya salurkan? Masya Allah. Saya nggak paham itu uang prakerja itu apa, nggak paham. Itu kan ada program yang, kalau nggak salah program yang Jokowi itu loh Pak Ustadz. Untuk program pemerintah. Program pemerintah sekali ya kalau nggak salah. Jadi sepertinya apa namanya? Bagi orang yang mencari kerja tapi belum dapat kerjaan. Nah, itu jadi dikasih tunjangan jadi dana yang. Oh ya ini sama persis saya kemarin baru ditanyakan pertanyaan persis seperti kawan-kawan di Australia juga begitu. Ada sebagian nggak kerja, tapi sedang mencari kerja dikasih dana, tapi dia harus laporan saya ngelamar ke sini, saya apply ke sini gitu. Ini pemerintah tunjangan lah, tunjangan. Tapi, dia didaftar oleh bapaknya supaya mendapat dana prakerja tersebut, sedangkan dia sebetulnya tidak membutuhkan gitu Ustaz. Harusnya dia putuskan. Dia putuskan saya sudah tidak berhak lagi ke pemerintah karena dia akan makan uang negara. Nah, itu uang negara tidak boleh seperti itu ya. Jadi harusnya kalau dia tidak berhak dia laporkan kepada pemerintah bahwasanya saya tidak berhak lagi untuk menerima uang tersebut. Dan saya kemarin salah begini-begini. Kalau memang ada penyaluran untuk mengembalikan, dia sebenarnya tidak salah, yang salah bapaknya ya. Dia yang harusnya bertanggung jawab bapaknya bukan dia ya. Dia tidak tahu menahu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak dikasih. Kalau bisa dilaporkan untuk dia putuskan bahwasanya saya tidak berhak untuk menerima ini karena begini. Kecuali dia memenuhi persyaratan prakerja tersebut. Kalau dia memenuhi program tersebut, nggak ada masalah. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan, maka dia harus hentikan dan jangan dilanjutkan ya. Jangan dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dikembalikan kepada instansi yang mengeluarkannya. Harusnya demikian. Saya mengeluarkannya biar mereka yang mengolah uang tersebut ya. Baik, terakhir pertanyaannya Bu Ades terakhir nih berarti. Ya sebentar, buktikanlah Tiffany, udah jelas ya jawaban Ustaz, jadi dikembalikan ya, tidak disalurkan ke tempat lain ya. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau bertanya, sebetulnya
Malu juga nanyanya Ustaz. Begini Ustaz, kalau kita punya perhiasan yang tidak cukup lama, lalai ya, zakatnya dulu doang, yang beli belakangan itu saya nggak pernah zakatkan zakat perhiasan. Udah nggak tahu lagi tuh Ustaz berapa jumlahnya misalnya. Kalau kita kira-kira di mana lagi menghitung-hitung emas pandemi gini. Terus kalau kita kira-kira tuh boleh nggak? Kita yakin kita pasti lebih Ustaz dari jumlahnya. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Iya, dan ingat itu pahalanya besar. Jadi saya ingatkan kembali berzakat itu paling jangan lebih besar daripada kalau kita kasih sedekah biasa ya. Maka sebenarnya kadang orang pikir berat sih, justru itu pahalanya besar kita mengeluarkan zakat. Jadi uang zakat yang kita keluarkan paling lebih gede daripada sedekah-sedekah biasa yang kita keluarkan. Ya. Jadi harus semangat untuk berusaha mengira-ngira mengeluarkan zakat tersebut agar kita dapat pahala yang besar. Demikian Bu Ades dan juga Majelis Ta'lim Ar-Rohat, pertemuan kita kali ini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.